Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dalam pembelajaran secara daring ataupun secara online. Mudah-mudahan kita tidak mengurangi semangat untuk tetap terus belajar dan tidak pernah putus asa untuk menerima pembelajaran secara daring ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini mari kita simak audio ataupun video dari materi yang akan menjadi pembahasan hari ini. Oke, kita simak videonya, bisa dicerna, dipahami, dan apa yang akan menjadi pemahaman kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Oke, mari kita simak, dan sebelum kita memulai pelajaran jangan lupa berdoa. Bahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 12 bab 6, yaitu terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Saling menasihati dan berbuat baik ini akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, Quran surat Luqman ayat 13-14, dan yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Quran surat Luqman ayat 13-14. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Identifikasi tajwid Quran surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama, libnihi wa huwa mad silah qasirah, karena sesudah huruf dhamir hi bertemu huruf selain dari huruf alif. Ya'idhuhu ya bunayya, mad silah qasirah, karena sesudah dhamir hu bertemu huruf selain huruf alif. La zulmun azim, idhar halqi, karena tanwin domah atau domatain bertemu huruf ain. Al-masir, mad arid lis-sukun, karena ada mad tabi'i yang dibaca waqaf. Adapun kosakata dari Quran surat Luqman ayat 13-14, terdapat tabel kosakata yang akan saya bacakan hanya beberapa saja. Yang pertama, id artinya ketika. Libnihi, kepada anak laki-lakinya. Ya'iduhu, menasihatinya. Ya bunayya, wahai anakku. Ini hanya contoh saja. Selanjutnya, terjemah dari Quran surat Al-Luqman ayat 13-14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat Luqman ayat 13-14, yaitu suatu hari Luqman beserta anak laki-lakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya, sedang si anak berjalan di sebelahnya.
Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan. Setelah mendengarnya, Lukman turun dan menaikkan anaknya ke keledai, sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan, sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Lukman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya. Namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus? Kasihan sekali keledainya. Lukman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada seorang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Lukman kemudian diam saja sampai di kota. Sesampainya di kota, Lukman mendudukkan anaknya dan memberinya nasihat, bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara nasihat yang disampaikan Lukman kepada putranya adalah, yang pertama, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Yang kedua, bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Tafsir dari Quran Surat Luqman ayat 13-14. Hendaknya kita saling menasihati. Apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan, ataupun kemusyrikan atau yang lainnya, kita berkewajiban mengingatkannya. Dalam hadis ditegaskan, jika kita melihat suatu kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk mengingatkannya dengan tangan atau kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan menggunakan lisan, dan jika dengan lisan juga tidak mampu, hendaknya dengan mendoakannya agar tidak jadi melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Pembahasan yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Shadaqallahul Azim. Identifikasi tajwid dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Maaf, ada ralat untuk yang pertama wa idza khudna, dan yang kedua ihsana wa dzil qurba. Ini hukum bacaan tajwidnya, bukan qalqalah dan bukan idgham bi gunnah. Kita langsung yang ketiga, Israil. Hukum bacaannya mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i diikuti dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Kemudian linnasi hunnah dan mad tabi'i karena ada nun yang bertasydid atau syiddah. Kemudian ada alif, sebelum alif ini ada harokat fathah. Wa antum ikhfa karena ada nun mati bertemu ta. Qalilan minkum idgham bi gunnah karena ada fathatain bertemu dengan huruf mim. Kosakata dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ketika akhudna kami mengambil mitsaqo janji,
La ta'buduna, janganlah kalian menyembah illa kecuali bil walidaini dengan kepada kedua orang tua. Isana berbuat baik, bil qurba kerabat, al yatama anak-anak yatim, dan seterusnya. Terjemah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab atau Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Allah mengingatkan kepada Bani Israel perkara yang telah diperintahkan sejak nenek moyang mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta berkata yang baik kepada manusia, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun kebanyakan mereka berpaling dan mengingkari semuanya secara sengaja, sedangkan mereka mengetahui dan mengingatnya. Hanya segelintir Bani Israel yang memenuhi janji mereka. Adapun tafsir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu ayat tersebut menegaskan bahwa sebagai orang yang beriman, Itulah hendaknya materi senantiasa yang selalu bisa kita berbuat baik pelajari kepada hari ini, kedua dan orang tua, mudah-mudahan apa kepada yang sudah kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada disampaikan orang-orang kalian miskin. menyimaknya dengan Berkata baik yang baik, dan mengerjakan menjadi surat, ilmu dan yang menunaikan bermanfaat. zakat. Saya harapkan Sebagai orang yang tetap beriman, kita semangat, jaga hendaknya selalu berkata kesehatan. baik terhadap siapa Untuk saja materi hari ini dan kapan saja. dicukupkan sampai di sini aja. Seandainya Saya tidak akhiri. dapat berkata yang Assalamualaikum baik, kita warahmatullahi dianjurkan wabarakatuh. supaya diam saja. Manfaat dan hikmah saling menasihati dalam kebaikan. Yang pertama, mempererat hubungan antar sesama manusia. Saling menasihati antar sesama itu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saling kontrol dan saling mengingatkan. Itulah materi dari saling menasihati dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baiklah anak-anak, itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kalian menyimaknya dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya harapkan tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.